Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Pasah dimanapun saja Anda berada? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat sehat, kelimpahan rezeki, dan terus dilancarkan aktivitasnya ya. Baik, sahabatku semua, selain mengenal Alkitab kita, Al-Quran yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang tak lupa kita sampaikan salam dan sampaikan salam kepada beliau agar kita mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi selain Al-Quran, kita juga mengenal kitab Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud ya, Nabi Daud. Ini ada kisah yang menarik, karya dari Imam Ghazali yang berjudul bukunya Mukasyafatul Qulub. Dikisahkan bahwa ketika Nabi Daud alaihissalam duduk di majelisnya dengan membaca kitab Zabur, tiba-tiba ia melihat seekor cacing tanah. Lalu ia bertanya di dalam hatinya, apa sebenarnya yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dengan cacing ini? Kemudian Allah mengizinkan cacing itu berbicara. Wahai Nabi Allah, ketika siang Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadaku untuk membaca Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya, Maha suci Allah, segala puji baginya, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha besar. Sebanyak 1000 kali setiap hari. Apakah kita bisa seperti itu? Kalau seekor cacing seperti itu, maka kita sebagai manusia yang diberi kesempurnaan, makhluk yang paling sempurna, harusnya bisa lebih dari itu ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Dilanjutkan oleh cacing bahwa ketika malam Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepadaku, kata cacing itu, untuk membaca Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Artinya, ya Allah, anugerahkan rahmat dan salam kami kepada Nabi Muhammad, seorang Nabi yang ummi, dan juga kepada keluarga serta sahabat beliau. Itu sebanyak 1000 kali juga. 1000 siang dengan bacaan yang berbeda, dan 1000-nya malam dengan bacaan yang berbeda-beda. Pertanyaannya lalu, bagaimana dengan kita sebagai manusia? Apa yang kita katakan, wahai Nabi Allah, agar aku dapat mengambil sesuatu yang bermanfaat dari Anda, kata cacing tadi kepada Nabi Daud alaihissalam. Atas jawaban itu, Nabi Daud merasa menyesal atas suara hatinya yang bernada meremehkan terciptanya cacing tersebut. Akhirnya dia menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia bertaubat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tidaklah Allah menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Quran Ali Imran 191. Dari kisah ini setidaknya kita bisa memahami ya beberapa pelajaran, bahwa keberadaan cacing yang nampak tak ada gunanya, lemah, yang gampang kita injak, itu dapat membuat kedudukan di sisi Allah sebagai makhluk yang ditugasi untuk berzikir dan mendoakan Nabi Muhammad SAW. Apalagi keberadaan kita manusia. Kita manusia yang memiliki akal, yang diberi tuntunan wahyu, yang diberi kesempurnaan fisik, dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola bumi sebagai khalifah. Jelas memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah selama kita selalu tunduk dan patuh kepadanya. Jadi kawan-kawan, sahabatku semua, tidak perlu kita merasa minder dan putus asa dengan segala keterbatasan diri kita.
kita memiliki peran yang tidak bisa diperankan oleh orang lain, pun orang lain juga memiliki peran yang belum tentu bisa kita perankan. Hidup kita memiliki arti dan penting, maka manfaatkan hidup untuk kebaikan. Pelajaran selanjutnya bahwa kita dilarang meremehkan makhluk Allah. Mungkin kita lebih cantik atau rupawan dari orang lain, lebih berpendidikan, lebih terhormat, dan lebih dalam hal harta benda dari orang-orang lain. Namun kita tidak pernah tahu di mana kedudukan kita di mata Allah. Dibandingkan orang yang kita remehkan, bisa jadi orang yang kita remehkan itu jauh lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Pelajaran ketiga, bahwa kita tidak diukur dari jabatan kita, seberapa banyak harta kita, setinggi apa derajat pendidikan kita, dan seperti apa manusia memandang kita. Tapi kita dilihat dari manfaat yang kita berikan kepada manusia lainnya, kepada alam dan makhluk ciptaan Allah lainnya. Terakhir, merenungkan ciptaan Allah bisa mengantarkan kita kepada makrifat kepada Allah. Karena selain ayat-ayat kuliah yang ada di dalam Quran, Allah juga menyebarkan firman-Nya di alam semesta ini. Maka dari itu, kawan-kawan sekalian, sahabatku semua, kalau ada yang mengatakan maka nikmat, kita sudah merasakan nikmat yang luar biasa. Bahwa nikmat yang terbesar itu adalah hidup, itu salah. Karena binatang juga bisa hidup. Kalau ada mengatakan nikmat terbesar adalah bekerja, itu salah. Karena monyet pun bekerja. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar itu adalah tenaga, maka itu salah. Karena gajah dan banteng lebih bertenaga daripada kita. Nikmat terbesar adalah ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski setinggi apapun jabatan kita dan kekuasaan kita, namun saat azan berkumandang, tinggalkan semua pekerjaan kita. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan, kawan-kawan sahabatku semua. Semoga ini bermanfaat. Jika suka, silakan Anda like, komen, dan share. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.